kita asik-asik gini, tiba-tiba goodie itu jatuh King. Gerubak, kaget kita kan. Lalu di belakang ya, kita siap-siap gini mau gerubak, langsung spontan noleh. Banyak penampakan orang-orang Belanda yang sedang pesta di situ, sahabat semua. Jadi, taruh di atas lagi, tiba-tiba King. Yang tadi kan jatuhnya kan ke sini, ke depan King. Lah, yang belakang itu jatuhnya nyamping King, tiba-tiba. Gerubak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seram semua. Selamat datang lagi di channel Yang Seram, channel yang akan membuat Anda merinding, yang akan membuat Anda tidak akan berani ke kamar mandi sendiri dan takkan takut untuk tidur sendiri. Kali ini kita akan menghadirkan cerita-cerita seram lagi, cerita-cerita urban legend yang ada di Surabaya saat ini, yang akan membuat Anda mendapat pengetahuan baru, mendapatkan cerita-cerita baru, dan mendapatkan pengalaman baru lah, intinya Juga seperti ada itu. sejarahnya. Kalau Dan ada sejarahnya. sejarahnya. Kali ini kita akan bahas apa, Mas Dani? Ada cerita apa nih kali ini? Kayaknya Hotel Majapahit seru tuh Mas. Nah, Hotel Majapahit kan juga ada apa ya guys ya, tragedi penting di Surabaya yang terjadi di Hotel Majapahit juga. Jadi ada sejarahnya, ada kisahnya, dan yang pasti bersangkutan dengan sejarah banget tuh ya. Iya benar, karena memang Hotel Majapahit itu kan sampai sekarang Mas ya memang modern ya, cuman bangunannya dari zaman dulu tuh masih dipertahankan. Ya. Bintang 5 guys, Hotel Majapahit itu sekarang bintang 5. Bayangin aja, hotel tua tapi tetap dipertahankan. Heritage-nya itu masih ada, dia memang dipertahankan, nggak ada yang dirubah sama sekali guys ya. Mungkin bangunan tambahan ada, cuman yang memang dari dulunya seperti itu masih ada. Ya. Oke, gimana ceritanya? Kita akan masuk di cerita yang seram. Kembali lagi di Yang Seram. Kali ini kita membahas Hotel Majapahit ya King ya. Wah, ini dia. Hotel yang penuh cerita, sejarah. Kalau orang-orang Surabaya pasti sudah paham lah ya mengenai Hotel Majapahit. Pasti. Nggak cuma Surabaya sih. Biasanya ini King, anak-anak fotografer tuh sering. Iya. Karena klasik. Aduh, mantap tuh. Heritage-nya tuh dapat banget gitu loh. Untuk foto biasanya untuk wedding, untuk riwayat gitu itu. Karena memang di sana masih mempertahankan klasiknya itu, sahabat seram semua. Bangunannya masih terjaga. Masih terjaga. Lantai-lantainya tuh masih old school banget lah gitu loh. Kalau kapan-kapan teman-teman hadir di Surabaya ya, kita ajak ke Hotel Majapahit. Gimana? Kita mulai sejarahnya dulu ya? Iya, sejarahnya dulu King. Sejarahnya itu Hotel Majapahit dibangun tahun 1910 oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Pertamanya hotelnya itu bernama Hotel Oranye. Dikasih nama Oranye, tulisannya Oranye lah. Tapi orang-orang sering nyebutnya Orange. Nah, itu memang dulu hotel paling megah di Asia Tenggara. Jadi banyak para saudagar-saudagar yang datang untuk berdagang ke Indonesia atau ke Surabaya itu menginapnya di situ. Yang belum tahu mungkin tempatnya di Jalan Tunjungan guys. Jalan Tunjungan itu seberangnya Tunjungan Plaza. Jangan keliru ya. Depannya TP, itu bukan Jalan Tunjungan namanya. Seberangnya. Keliru. Banyak yang sering keliru King soalnya. Jadi tahun 1910 itu berdiri bernama Hotel Oranye. Kemudian Perang Dunia Kedua terjadi. Ya. Jepang berhasil mengalahkan Sekutu saat itu. Terus Indonesia diambil alih oleh Jepang, termasuk Hotel Oranye ini.
Namanya ganti Mas Dani. Jadi hotel yang kita sering kenal di sekarang itu Hotel Yamato. Oh ya, benar. Karena orang Jepang mengambil alih itu kan. Mengambil alih. Nah, hotel itu memiliki dua fungsi, sahabat semua. Pertama, hotel itu berfungsi sebagai hotel. Terus yang kedua, hotel itu berfungsi sebagai pusat komando tentara, khususnya di Jawa Timur. Jadi Jepang itu memilih Hotel Yamato sebagai pusat komandonya di kamar 33 kalau teman-teman main ke sini. Nah, itu disitulah Jepang mengatur tentara-tentaranya itu di Jawa Timur khususnya ya, dari Hotel Yamato. Kemudian Indonesia merdeka tahun 1945, diambil alih lah oleh pemerintah Indonesia, namanya Hotel Merdeka dulu pertama, sebelum jadi Majapahit. Jadi Hotel Merdeka. Berarti namanya gonta-ganti sampai 4 kali. Terakhir itu Majapahit. Banyak setelah sekali. Dipegang sama pihak swasta ya. Iya benar. Akhirnya diambillah nama Majapahit karena mengingat kebesaran nama Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Itulah sejarah singkatnya. Kenapa Hotel Majapahit itu memiliki sejarah yang panjang banget. Tahun 1910 berdiri sampai sekarang dan itu bintang 5. Kan itu katanya dulu kan ada perobekan bendera itu, King. Gimana itu? Jadi sejarah, oh iya ini harus dibenerin nih teman-teman. Kenapa, King? Ceritanya kalau yang ada sekarang ya, itu ceritanya waktu peristiwa perobekan bendera Belanda itu kan aksi-aksinya di film-film banyak yang di atas menaranya itu mereka merobek bendera. Iya. Jadi sebenarnya perobekan bendera itu ada di ruang 33 itu oleh area-area Surabaya. Jadi pada saat agresi militer Belanda itu mengibarkan bendera Belanda di Hotel Majapahit. Nah kemudian area-area Surabaya tuh ngamuk, ngumpul lah di depan hotel, minta bendera itu diturunkan. Akhirnya ada salah satu pentolannya area Surabaya, namanya Abdul Ghani itu, masuk ke ruang 33, marah-marah di situ sama pihak Belanda. Area-area Surabaya yang berhasil menurunkan bendera, membawa bendera itu ke ruang 33. Nah, dirobeklah itu bendera di ruang 33 itu. Oh, birunya. Begitu. Nah, setelah itu bendera itu dibawa lagi keluar, dikibarkan kembali. Nah, itu sejarah aslinya. Cuma sekarang banyak yang cerita dirobeknya di atas itu mungkin buat heroik ya. Iya benar. Jadi membangkitkan semangat area-area Surabaya karena saat itu benar-benar nggak terima Belanda mengibarkan bendera itu lagi. Nah, dari cerita panjang itu ada cerita menariknya nih guys. Mas Dani nih Ya kan sumbernya nih. Namanya juga hotel sudah lama banget ya King ya. Hotel sudah lama banget. Terus sampai sekarang pun bangunannya itu masih seperti gitu. Bayangin aja tuh guys, dari tahun berapa sampai sekarang 2023 bangunannya masih sama. Nggak ada yang berubah. Mungkin dari penonton atau subscriber yang sudah pernah ke Hotel Majapahit bisa lihat-lihat, maksudnya mungkin mereka kalian semua tahu lah gimana letaknya, gimana jika masuk kondisinya tuh gimana, lobinya. Karena aku sendiri juga ada cerita nih di Hotel Majapahit. Mas ini di ruangan serem. Aku itu wedi nih kalau bahasa Jawanya wedi nih. Jadi gini. Ceritanya itu waktu event ya. Event ini besar, King. Kenapa kok harus memakai di Hotel Majapahit ini? Karena kan yang terkenal di Surabaya kan termasuk Hotel Majapahit juga. Lah, makanya ada di situ karena pada saat waktu itu event itu juga ada media juga. Berapa media ya? Gitu ya lah. Singkat cerita, karena eventnya besar, kita nyiapinnya itu benar-benar harus secara presisi lah, sampai benar-benar oke lah. Kita produksi barang, menyiapkan itu selesai itu sore, King. Terus kita mulai dekor dan lain sebagainya itu
mulai masuk habis sholat maghrib, kita akan maghriban dulu, terus habis gitu baru ngerjakannya tuh kan ya namanya event besar King ya, barangnya tuh yang dari sini dari sana, jadi kita ngumpulin dulu semua di checklist. Setelah selesai pokoknya kalau nggak salah itu mulai kita ngerjakan semua sampai, bukan sampai selesai, maksudnya mulai start itu sekitar jam 9-an itu King, 9 malam. Memang di situ kita nyewanya itu satu ini ya, bukan satu hotel ya, maksudnya area ballroomnya itu, terus sama mungkin sama sekitar lorongnya dan lain sebagainya. Jadi nggak sampai mengganggu orang yang menginap di situ lah guys. Lah pada saat itu King, sekitar mungkin jam 12-an ya, itu juga masih belum selesai. Kita nyiapin, Rame lah pasti itu event. rame, cuman kan mencar King. Iya. Yang nyiapin ballroom kan hanya orang beberapa, yang lainnya kan di lorong. Lorong kan juga perlu dihias King. Namanya ada event besar kan nggak mungkin toh kita di lorong itu kayak hanya sekedar lorong, pasti kan ada karangan bunga atau apa. Soalnya ini memang event besar, jadi sponsornya juga banyak. Nah kita bagi tugas King, kebetulan aku bagian sesi yang untuk hadiah hadiah media-medianya itu, jadi nyiapin goodie bag. Pada saat nyiapin goodie bag itu King, kita kan bingung ya, ini mau gimana nih, apa caranya ya biar nggak ribet, biar nggak ganggu. Lah itu ada kayak gini, masuk di suatu ruangan, aku lupa ruangan apa itu King. Jadi kayak di lorong masuk gitu, di sini aja nggak apa-apa, sebentar tak tanyakan dulu ya sama pihak sininya. Ternyata nggak apa-apa mas, nggak ganggu kok, maksudnya di tempat situ jauh dari kamar-kamar. Jadi katakanlah kita mau rame ya, mau kan biar nggak sepi ya guys ya, nyetel lagu apa gimana gitu. Nyiapin goodie bag ini, goodie bagnya juga lumayan besar lah isinya, mungkin ada sekitar seginian lagi tingginya. Isinya juga 5 macam atau berapa gitu. Kita ngangkutin barang dulu ke situ, terus nyiapin ini itu. Startnya itu malah sampai nyiapin goodie bag itu mulai jam 12:30 gitu. Dilihat, udah 12:30 ini, gimana lanjut apa besok? Ya aku bilang kayaknya mending sekarang, karena kalau besok takutnya nggak keburu. Nanti karena jam 5:30 itu kita harus mulai lagi nyeting semuanya, siap-siap semuanya. Maksudnya ada yang pastilah nggak mungkin langsung jalan lagi, pasti ada kayak entah itu harus dibenerin lagi soundnya atau gimana gitu. Mulai nyiapin satu persatu itu kalau nggak salah ada sekitar 30 goodie bag. Lumayan ya guys. Lah di situ kita itu berempat guys, ada yang bukain kardus, ada yang ini, ada yang bagian checklist, ini untuk itu kita nyiapin King, sudah ditata kan, ditaruh di pojokan biar nggak ganggu orang berjalan atau sekiranya itu nggak mengganggu orang riwari di situ lah. Taruh di pojokan, disiapin, itu sudah terkumpul 10 kalau nggak salah, 10 goodie bag atau 15 gitu yang udah siap. Pas waktu sampai jam 1-an, terus kita bilang kan, ada teman yang bilang, kayaknya musiknya dimatikan aja, nggak enak, nanti takutnya ganggu, berisik ya. Berisik, ini kan namanya hotel juga sudah malam. Oh yaudah dimatikan, sunyi King, nggak ada suara sama sekali. Ya memang kita posisinya jauh dari anak-anak yang nyiapin di ballroom tadi. Nyiapin, yang disisihkan kan yang sudah ada isinya toh King. Terus tiba-tiba itu kok ada bau nggak enak gitu. Mulai nih. Kan pintunya tuh memang dibuka guys, jadi di lorong itu pintunya tuh dibuka gitu sama anak-anak. Guys, kok ini ya, kok bau ini ya. Terus temanku, halah, enggak, ya cuma hidungmu tok ae bermasalah. Enggak, memang bau, wis lah, ayo dilanjut, nah selesai nang wis beres. Setelah disiapin goodie bag tadi itu, karena memang tempatnya nggak cukup King ya karena kan di situ kan ada kerdus-kerdus juga, ada alat-alat yang lainnya. Goodie bag itu ada yang taruh di atas meja. Lah
Padahal goodie bag itu sudah terisi. Sekiranya itu kalau diangkat itu ya lumayan berat. Kita kasih gini, tiba-tiba goodie bag itu jatuh gini. Gerubak, kaget kita kan. Lalu di belakang kita siap-siap gini mau gerubak. Langsung spontan noleh. Lah, semua berapa sama apa? Masing-masing sama lihat-lihatan. Hah? Kayak ya bagi ya, namanya juga kaget juga kan. Hah? Yang satunya, halah kena angin. Yang satunya nyeletuk. Gak mungkin lah kena angin, nunggu sono isine. Iya. Kan memang sudah ada isinya, King. Lah isinya Berat lah berat itu ya. lah goodie bag. Gak mungkin isinya cuman snack-snack gitu aja dibuat media. Kira buat ulang tahun. Terus akhirnya tak ambil, tak tata lagi, taruh atas. Ya wis lah, ayo rek, mungkin nak de pegel iki wis, memang waktunya istirahat. Itu sudah memang dari pagi, King. Dari pagi banget sampai jam 1 lebih itu belum selesai. Kita nyiapin, selesai 20, terus selesai 25, tinggal 5. Taruh di atas lagi. Tiba-tiba, King. Yang tadi kan jatuhnya kan ke sini, ke depan gitu. Lah, yang belakang itu jatuhnya nyamping, King. Geblak lah. Gitu. Yang secara logika kan nggak mungkin jatuh ke samping kan. Jadi urutannya tuh tertata jajar gini loh, guys. Tertata jajar gini. Lah kalau jatuh kan ya mungkin kan kesenggol kan kalau nggak ke depan ke belakang lah. Ke belakang. Ya. Ini ke samping gini. Brak gitu. Ya udahlah, ngasih lanjut King. Alah nanti selesai wong kari 5. Tinggal 5 selesaikan. Pas waktu mau selesai tinggal nata. Maksudnya selesai tuh disiapkan dulu kayak dikumpulkan dulu semua, tinggal masukkan ke goodie bag-nya loh. Tiba-tiba jatuh lagi 2. Gerubak gitu kanan kiri. Waduh. Udah ya, langsung guys. Kelar. Kayaknya mending besok deh. Ya apa gak apa-apa ayo pulang ayo besok aja pagi-pagi ya. Setelah sholat subuh kita kembali lagi. Oke siap. Akhirnya pulang King. Pulang ya wes lah, pulang dulu besok lagi. Pamit. Pulang dulu besok lagi. Pulang akhirnya dikunci, pulang dulu besok lagi. Terus kita bilang ke sama teman-teman yang di bawah yang ekor itu, tak pulang dulu ya. Loh, sudah selesai tak? Gampang, tinggal dikit. Daripada nanti diomelin toh guys kan nggak enak. Ya udah nggak apa-apa. Besok balik lagi jam berapa? Paling habis subuhan jam 5 atau jam 5 kurang sudah sampai sini. Kembali tidur, kita pulang, terus besoknya kembali lah pas waktu ini King, pas waktu selesai acara nih ya, selesai acara kita ngobrol bersama semua. Setelah ngobrol-ngobrol itu ternyata juga ada yang ngalamin juga teman-teman ini bagian lain. Jadi pas waktu di loading dock kalau nggak salah nurunin ini figura kan memang temanya itu tema klasik ya. Jadi kita itu kayak pinjem figura, pinjem lukisan yang memang abstrak. Karena sesuai sama temanya tadi, sama klasik tempatnya, sama klasiknya hotel tadi. Lah itu pas waktu mereka nurunin di loading dock itu juga gitu King. Mereka kan ngangkat ya dari loading dock ke tempat lokasi. Ngangkat itu kok kayak berat banget gitu ngangkat. Padahal ya gimana guys ya. Figura sama itu tuh kan beratnya seberapa sih? Kayak ngangkatnya tuh berat banget gitu. Langsung, masa sih iya? Sampai padahal cuman 5 figura atau berapa yang belum keangkat. Lah itu sampai kita ini rasanya kayak kewalahan. Padahal itu lukisan biasa ya? Lukisan biasa, King. Alah, ya besar sih, cuman berapa sih lukisan sih? Sama 2 orang juga sanggup lah. Juga sanggup. Lah itu sampai dia kelan, sampai akhirnya tuh kayak istirahat dulu, tiduran di ballroom tadi. Terus akhirnya ngangkat lagi, yos karena capek, akhirnya besok aja. Ya udah nggak apa-apa lah, kita titip security aja di loading dock, jangan sampai hilang karena lukisannya memang lukisan mahal ini gitu. Oh ya udah gitu. Ya udah King. Terus ya ada lagi sih teman-teman juga yang nyiapin di dekor juga gitu. Nyiapin kayak balon-balon gitu. Jadi balonnya jadi pasang di atas, tiba-tiba balon hijau lah itu balon nih, apalagi yang di atas, padahal sudah ditaruh di atas itu King. Secara teori sih balonnya bukan ditiup yang besar banget ya, enggak.
Ya, Ya, memang nggak terlalu full kan kalau buat hmm, event itu biasanya. Karena kan cuman mikirin tahan lama. ya halah hanya sekedar pokoknya ada balon, ada hiasan lah. Terus di tengah juga gitu guys, karena memang ada sudah disiapin balon yang dikasih apa ya, pernak-pernik gitu Pernah loh itu King. ya. Jadi kalau ketika di Kertas-kertas itu ya ya. di door ada itunya, Hmm. itu juga meledos dor biar gini. Belum mulai lagi acara. Iki acarane meneh lho. Iki kotor kan meneh nyapu iki. Waduh, parah. Itu Memang yang kejadian kayak gitu jam berapa tuh anak-anak itu? Kalau nggak salah jam 2 itu King, jam 2 ih, dini hari. Ya udah akhirnya besok semua King. Makanya ketika datang pagi-pagi itu kok wah udah. banyak yang belum selesai, pengen Iya, gitu iya, iya. kan. Ini anak-anak katanya ngelembur, ternyata cerita itu tadi King, kayak Waduh. gitu. Memang misterinya tuh banyak banget ya Mas Dani ya di situ ya. Iya, Selain banget. cerita yang dialami Mas Dani sendiri, banyak cerita-cerita yang tersebar di teman-teman Surabaya ya, atau teman-teman yang di luar Surabaya, kayak suara derap kaki itu loh, derap kaki Langgar lagi ya. tentara itu biasanya ada di sekitar ruang kamar 33 itu. Iya ya gitu. Jadi banyak tamu-tamu hotel yang katanya mendengar banyak suara derap kaki kayak tentara jalan itu loh, Iya, iya. bruk 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 gitu, banyak tuh kayak itu. Terus ada lagi yang hantu wanita ini lehernya tuh miring ke kiri, Waduh. kayak patah ke kiri itu teman-teman. Itu katanya di mana? Di seputar restoran Kalau restoran berarti di bawah, King. di bawah. Jadi dia si sosok ini wanita yang memakai gaun putih, katanya sih perawakannya kayak noni-noni Belanda, cuman kepalanya tuh miring ke kiri, patah kayak orang patah ke kiri itu loh. Kemudian yang seru lagi yang hantu anak kecil itu sering ada yang si karyawan hotelnya sudah bilang kalau malam usahakan jangan berenang malam-malam lah, jangan terlalu malam lah. Enggak, Karena tapi memang gini, King. Pas waktu pada saat itu sih memang sudah dibilangin ya. Mas kalau bisa jangan sampai ngelewati jam 12, iya, paling enggak besok aja. Ya kan karena kita kan takutnya kan nggak keburu toh guys. Dan juga nggak mungkin lah kita mengecewakan media dan juga lain sebagainya karena eventnya besar juga. Makanya itu dilembur. Tapi ternyata dengan kejadian kayak gitu ya akhirnya ya besok aja dimulainya. jadi larangannya tuh nggak cuma untuk pengunjung yang di dunia nyata tuh teman-teman semua. Jadi larangan itu tuh memang untuk yang di alam gaib juga tuh. Mereka mungkin merasa terganggu ya. Terganggu. Jadi anak kecil itu banyak di kolam renang, area kolam renang dia lari-lari itu. Makanya kenapa nggak boleh berenang terlalu malam lah. Terus itu orang-orang Belanda yang pesta. Jadi si karyawan hotel tuh biasanya kalau kita yang bertamu ke situ gitu ya, terus dilihatnya mungkin kita ini seneng nongkrong malam-malam, biasanya kita dilarang ke satu area yang dilarang dilewati kalau malam tuh. Karena konon katanya banyak penampakan orang-orang Belanda yang sedang pesta di situ, sahabat semua. Jadi kayak orang Belanda lagi pesta lah gitu. Jadi orang-orang mikirnya, loh ini kok ada pesta di sini, padahal itu bukan pesta. Jadi seperti itu cerita di Hotel Majapahit. Banyak lagi sih cerita-cerita yang lain yang ada di Surabaya tentang Hotel Majapahit. Mungkin yang kalian sendiri. yang nonton bisa komen lah cerita apa yang pernah kejadian di Hotel Majapahit tadi. Entah itu waktu nginep atau anak-anak fotografer nih biasanya paling itu tempatnya bagus banget. Bagus banget memang. Bagus banget tempatnya kalau untuk foto-foto pre-wedding apalah ya. Iya. Wah itu keren banget Hotel Majapahit. Juaranya. Majapahit. Paling bagus di Surabaya itu memang di situ. Sahabat seram semua, itu tadi cerita mengenai Hotel Majapahit. Yang pertama dari Hotel Oranye, kemudian jadi Hotel Yamato, jadi Hotel Merdeka, dan sekarang jadi Hotel Majapahit. Buat teman-teman semua yang punya cerita mengenai Hotel Majapahit, langsung DM ke kita aja atau komentar di sosial media kita di TikTok, YouTube, atau di Instagram. Atau kalau teman-teman punya cerita horor sendiri,
cerita-cerita seram yang sempat bikin teman-teman itu merinding atau ketakutan, DM langsung ke kita di sosial media kita di YouTube, Instagram atau TikTok. Jadi jangan ragu cerita ke kita, siapa tahu teman-teman nanti kita undang ke sini nih Mas Dani, jadi narasumber kita. Jadi narasumber. Itu seru. Jadi teman-teman cerita langsung apa yang teman-teman alami. Oke, segitu saja. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya yang lebih seram lagi nih, ada yang lebih seram lagi. Mungkin kalian ada ide untuk mau kemana nih, bahas kita apa? kemana. Dan lokasi syutingnya nanti berbeda lagi nih teman-teman nih. Kita kalau syuting tuh di mana tempat enak syuting, kita syuting di situ teman-teman. Jadi kalian jangan, loh ini kemarin kok di sini, sekarang kok di sini ya. Ya gitu guys. Terserah kita lah. Maksudnya tergantung mood. Sesuai hati kita aja. Iya. Ada tempat bagus syuting. Oke, teman-teman semua, sahabat seram, sampai di sini, sampai ketemu di video kita berikutnya. Jangan lupa di subscribe, share dan like channel kita di channel yang seram, karena kita akan menghadirkan cerita-cerita seram, cerita-cerita yang selalu membuat Anda merinding, membuat Anda tidak berani tidur sendiri dan tidak berani ke kamar sendiri. Sampai ketemu teman-teman semua, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.